Slayer, lu diem dulu. Khalifah Malik, lu kalau kayak begini itu jadi konten. Hah? Iya. Dia tuh enak banget. Mau waduh emosi, Konten itu wah ini buset konten Kristennya gua comot banget. satu, emosi dia, mampus. Ini jadi Nangis konten darah buat lu, dia, Khalifah nangis Malik. darah. Makanya kenapa lu lihat tangannya Nangis tangan darah, kanannya nangis darah. Orang Islam Oh, nggak ada nanti yang kita benar. naik kereta besok ya. Jangan kayak Bininya gitu, Udah sana sama Bunda. Khalifah jangan kayak gitu lah. Orang Islam Khalifah jangan kayak gitu. Nggak ada yang bener. Tadi dibilang makanya nggak pantas gitu ketika dibilang mengizinkan zina gitu karena ada hukum rajam di kami itu dan ada hukum dera. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu kalau mau jujur dan mau berani menyatakan keimanannya, Yesus itu keturunan dari pezina. Kenapa bisa begitu? Lihat Apa tuh? gitu. Apa tuh yang nggak dijawab? Yesus itu jangan dibilang menebus dan membatalkan atau menggenapi hukum Taurat. Yesus itu menggenapi hukum Romawi karena matinya menggunakan penyaliban. Yahudi tidak mengenal penyaliban. Nah, jadi dari mana Muhammad mendapatkan berita itu? Bagi saya itu tuduhan. Tuduhan yang 2600 tahun kisah jarak rentang waktu itu bisa-bisanya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan Anda ya menyelesaikan masalah dengan masalah? Oke, Itu aja. selesaikan masalah dengan Jangan masalah. nanya. Oke. Jangan ditanya, jangan ditanya. Dia Itu bukan apa? dia- Yesus gak kepedean apa? Yesus tuh kepedean gak sih? bukan kepedean atau enggak, Bang? Bukan. Dia kan Tuhan. Di mana hukum Taurat menggunakan penyaliban? Dosa apa yang hukumannya penyaliban dalam Taurat? Apa? Mazmur 12 ayat 17. Itu bukan Taurat, Mazmur itu. Taurat bukan, gua bukan. tanya. Saya tanya, Jawaban saya, apakah itu sudah cukup bagi Anda? Nggak menjawab jatuhnya. Kan yang ditanya kok bisa-bisa. Padi, sebenarnya percuma. Tunggu. menjawab pertanyaan Kebo, tunggu dulu. Nah, Ini gue bacain dulu data ya. Tunggu. Nah, gini loh, Bang. Dia Sekali biar lagi, gua bacain data dulu sekali dong, lagi, Bo. biar kamu jelas dulu. Ya, itu tidak Kamu mungkin, jelas Bang. dulu. Yang kamu Iya, iya. bilang hukum Torah, ya bisa dibatalkan oleh hukum Romawi. Iya. Itu saja kamu sudah tidak ngerti bahwa salib itu bukan berbentuk hukum. Salib itu adalah metode berbentuk Nah, ini cara berarti kan- penghukuman. Tunggu, Alah itu tunggu, baca di Anda wiki, ini itu kalau baca di sudah- wiki itu. Metode itu ada Dakia Korintus lu. Hukum salib itu udah dari Yang zaman kedua. Mesir. Ini dari Persia, dari Kartes dan dari Romawi. Data lu wiki. Data lu wiki. Suaranya kencang, kupingku sakit. Nah iya gitu loh. Ya udah kalau misalnya mau Mesir juga silakan sih. Ya hukum Mesir aja yang dibatalkan. Kenapa hukum Taurat? Bukan semua. Silakan dijawab. bukan Ngapain Gitu. naikin Weh, olastus morostas. bundal kayak begini? Ini mah tukang rusuh Cinoni. By the way, Cinoni, gua Kristen. Aduh, Khalifah Malik, bentar ya Khalifah. Ya lanjut ya. Langsung. Nah berikutnya silakan. Langsung yang nih. dibilang Satu oleh rumah tangga kawan-kawan satu ini. kawin sama perek janda, buset dah. Dua perusuh kayak begini dinaikin. Bikin rusuh bro, doang, jangan. Weh buset ini perawan sucinya Kristus datang-datang kok ngamuk-ngamuk. Lu juga dia nanti juga lu akan dijamah-jamah Yesus bagian-bagian. Gue ini urusan Vital gue. itu bre. Tunggu aja. Janda lu itu. Khalifah Malik jangan kayak gitu, Khalifah. Sabar bre. Kalau udah ada Emosi banget cewek Kristennya gua embat satu jadi muslimah. Sabar. Laga lu. Itu cewek Kristen bisa berbahasa roh. Dulunya hola bala, sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Dulunya itu. Nanti Ini gua kan yang bahas kan. Nanti busuk. Sabar makanya. Bagus. Jangan emosi bre. Nanti juga lu bakal di ini kok di prot-prot juga sama Yesus. Tunggu aja perkawinan anak domba. Semua perawan suci baik cewek dan cowok akan digunakan di prot-prot oleh Yesus. Yesus lu berubah tuh. Hybrid. Sabar. Khalifah Malik gak boleh kayak Oh, gitu. kok marah-marah, aku masih ngamuk-ngamuk aja Lu kenapa sih? diam. Lu juga diam. Lu diam aja.
Ini teman gua ini teman gua nih Khalifah Malik. Diam aja. Dia malah jadian sama kiamat. Gara-gara itu ya lu masih parah-parah ya, masih marah-marah. Lu diam, lu jelasin gua dengar. Sabar. Satu rumah tangga berantakan, satu kawin sama janda Ah ya pelek. udah gitu dong. Khalifah jangan kayak gitu. Lah ya elah, satunya Katolik berbahasa roh. Kalau perpuluhan ngasihnya 13 juta ke gerejanya, gua embat jadi istri. Ngamuk Kristen. Itu fakta. Santai lah, Bre. Kenapa? Karena lu kalau dapet perawan gak ada yang mau sama lu. Lo kok nangis bangga gua gitu kan, bangga gua. Ripa abis Anaknya sekarang memanggil gua apa coba? Papi ye, Bre. Karena lu udah gak ada duitnya, gak ada Anaknya aja manggil gua Papi ye, Bre. Laki gak berguna. Anaknya manggil gua Papi ye. Mau gua bawa ke sini anaknya. Lu rakyat Khalifah Malik. Ah, mau gua bawa ke sini anaknya. Mau tahu dia manggil apa? Slayer, lu diem dulu. Khalifah Malik, lu kalau kayak begini itu jadi konten. Hah? Dia Iya. tuh enak banget. Waduh emosi, Konten itu wah, ini buset konten Kristennya gua banget. comot satu emosi dia, mampus. Ini jadi Nangis konten darah dia, lu, Khalifah nangis Malik. darah. Makanya kenapa lu lihat tangannya Nangis tangannya darah, kan- nangis darah. Kenapa lu? Cewek Kristennya Kawin sama gua janda empat pelek, satu. seperti itu. Khalifah Yaudah, Malik lanjut. Dapat cewek Kristen satu, Vergudo malah kehilangan cewek. Bukan ceweknya, dia gitu gebet. Lu bisa diem gak sih? Sama janda juga mau. Ripa aja nggak mau sama dia. Makanya dia carinya yang Istrinya lain. udah jadi wallpaper di Kristen HP. nggak ada yang doyan sama dia. Kalau perempuan Ditolak perempuan dia. Islam, itu nggak ada yang doyan sama dia. Ayo, apa mau ngomong apa lagi lo? Mau ngomong apa lagi? Nangis darah kalau sama gua, Bre, gitu loh. Lu yang nangis Kenapa? darah. Karena faktanya itulah yang Nah, ada itu gitu. Dapet cewek Islam. Kenapa? Donatur Ya, gereja kalau lu bayangin. Islam Donatur nggak gereja, dukung. koreografer Orang setiap itu nggak Natal. doyan sama lu, Kelvin. Anggota Karena itu perpuluhan nggak aktif berguna. yang Oh, udah Khalifah. sampai 30 juta. Lu jadi Ferguson bencong, bahas-bahas lu apa? jadi Bro, Gak ada Khalifah. juga orang Islam yang mau doyan sama lu. Iya, sakit hati lah. Kasihan lu. Sini, Sini Sekalipun sekalipun nggak gitu, bisa. jangan gitu. Sini, Natan, cewek kita Islam kasih boleh tahu. kenapa? Boleh Cewek kasih Islam tahu, nggak ada yang boleh doyan sama lu. Nanti Natan. room kamu dirungkat loh. Ini siapa, Noni. Natan? Room kamu nanti Nggak dirungkat bisa, loh, cewek Noni. Islam nggak Oh, ada yang doyan sama asik. lu. Orang Islam gak ada yang doyan sama lu. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu ya. Lu itu gak berguna. Natan sayang nggak sama Gua, papi? ini temen gua, lu jangan kayak gitu. Makanya cewek Islam gak doyan sama lu. Selamat datang di kebenaran. Nangis kan Oke. lu. Bagus, anak pinter. Natan suka sholat? Ya satu Ripa rumah Suka tangga banget? berantakan. Satu lagi dapat Cakep. janda perek. Orang Islam Oh, nggak ada berarti yang kita benar. naik kereta Oh, besok ya. bininya Kayak mati. gitu, senang sama Bunda lah. Khalifah jangan kayak gitu lah. Orang Islam Khalifah jangan kayak gitu. Gak ada yang bener. Gak ada yang Jangan. doyan. Nangis darah lu bego. Syukurin aja. Gak tahu gua dipanggil papi ya sama anak gua. Hah? Loh, jangan kejang sendiri. Selamat lu, datang, habis Bre. dapet janda Pedih, perek. nangis. Yesus Enggak, lu gua jangan- bikin jangan bikin kejam. gua bikin Dapet janda nangis perek, sono lu di jangan langit kejam. di langit Lu Yunani jadi gua bikin malu nangis kan, Yesus. jadi aib, Khalifah, jadi Umatnya bulan. gua Jangan rebut nangis. ngomong aja sotoy. Jangan Tidak nangis akan lu, ada yang jadi- bisa jadi merebut. bulan- Allah. Jangan nangis. Gua jambak-jambak ini Nangis, jemaatnya jadi satu yang bulan-bulan menjadi gua udah donatur janda aktif di perek. gerejanya Khalifah, nangis biarin- darah tuh kan. biarin gua jawab. Lihat Khalifah, Vergudok ini Khalifah. kesurupan Khalifah. Roh Kudus lalu Khalifah, kemudian Malik, ngamuk biar sama gua gua. Lu nggak usah ngomong Syukur. Fergudok lo. Hilang. Lu diem aja lo. Udah, Udah apa biarin namanya? aja. Hilang deh. Biarin aja. Hilang deh. Mampus Biarin, anjing. Khalifah. Nangis Khalifah, darah lu. lu Sosok kenapa kembali ke dong? Hades. Calm down dong. Calm down, calm down. Oke, sekarang. Ya udah kita lanjut lagi ya. Kamu Udah aman lanjutin nih. bualanmu. Kamu lanjutin bualanmu. Nanti kita jawab, oke? Lanjutin, silakan. Noni kenapa nunggu lama sekali sih? Nanti orang room kamu yang dirungkat. Itu hidung lu kenapa lu pegang-pegang sih? Udah ya kita lanjut ya. Udah ya kita lanjut ya. Lanjut, nanti ribut lagi. Udah ya kita lanjut ya sekarang ya. Itu, Nah, sabar, nanti sabar. orang- Ini orang ujian. Gitu. susah Kehilangan banget. jemaat bukanlah hal yang Lanjut, jarang lanjut. terjadi di kekristenan. Udah, Jadi nggak biasa usah aja. pada framing Biasa sana aja. sini, Oke. udah, langsung. Kita lanjut. Gua masih Ripa itu memang suka ledekan. Santai aja. Ya, kita lanjut ya. Nah, berikutnya yang akan gua bahas setelah rajam itu dibantai di dunia sehingga di akhirat dia suci dari dosa zina. Kita masuk tadi tuh dibilang alam Mekah bukan. Tuhan kami itu ilahinas, Tuhannya manusia, Tuhan seluruh alam semesta. Nggak percaya? Lihat ini. Surah Al-Hajj ayat 49. Lihat di sini. Hai manusia. Loh. Kalau Allah Israel memang dia hanya menciptakan Israel saja, memang berbeda gitu. Jadi jangan disamakan, beda, Bre. Nah, ini juga nanti di sini Al-Infitar ayat 6. Hai manusia, dar. Gitu.
Berbeda dengan Israel yang cuma Tuhannya cuma mampu nyiptain segeplok tanah di situ doang gitu kan. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ini semua diciptakan dan semua manusia itu Tuhannya Allah gitu ya. Lanjut lagi di sini. Tuh surah Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia. Tuh. Gitu Cak Lontong, tolong dipahami. Nah, berikutnya yang di sini. Tadi dibilang makanya nggak pantas gitu ketika dibilang mengizinkan zina gitu karena ada hukum rajam di kami itu dan ada hukum dera. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu kalau mau jujur dan mau berani menyatakan keimanannya, Yesus itu keturunan dari pezina. Kenapa bisa begitu? Lihat. Yang katanya dibilang Salomo kepada anak itu, Tuhan mengasihi anak ini. Tuh. Jadi Tuhan tuh sangat support perzinahan, sangat pro perzinahan dalam kekristenan itu. Berbeda dengan Islam gitu. Daud gak dirajam loh. Ya, Daud gak dirajam. Gitu. Anaknya jadi penerus tahtanya, anak perzinahan ini. Kayak gitu. Lanjut ya. Terus yang terakhir adalah pertanyaan gua nggak ada yang jawab, Aderion dan kawan-kawan gitu. Yang tadi yang lu cabut itu sampai sekarang masih berdiri kokoh. Apa tuh? Gitu. Apa tuh yang nggak dijawab? Yesus itu jangan dibilang menebus dan membatalkan atau menggenapi hukum Taurat. Yesus itu menggenapi hukum Romawi karena matinya menggunakan penyaliban. Yahudi tidak mengenal penyaliban. Thank you. Oke, sebentar dulu biar Pak Ci boleh ikut masuk ya, biar diskusinya, jawaban salibsannya pertanyaan itu enak, biar gak ada keributan di sini. Diskusinya jangan kayak di pasar gitu. Itu izin Pak Ci boleh ikut Kita juga ngundangin orang-orang pasar, gimana sih lo non? Tadi kamu terjadi dan kamu diam aja lah Mami. Padahal tadi saya dengan Nathan. Iya. Udah, boleh Pak Ci, boleh Pak Ci boleh ikut Khalifah Malik masuk marah lah. Temen gua. Tadi kita nggak ada kayak gitu loh. Saya Kores calon temen Nathan nggak ada masalah loh. Khalifah Malik itu kalau nggak ketemu orang rusuh dia nggak rusuh bro. Serius, serius. Ya udah nggak apa-apa, lu bela aja. Itu serius. Gua nggak bukan membela. Noni, tadi lain kali gini aja Noni, lain kali misalkannya kalau Uni diskusinya sama Nathan, Kores sama Cak Lontong, Uni minta tolong untuk itu kenapa? Ini aja sih maksudnya selesaikan dulu aku sama Nathan dan Cak Lontong dan sama Kores Noni. Kalau nggak gitu nggak kondusif nanti. Lu kenapa lu pegang jidat lu nih takut lari? Jangan saya karena sudah dikasih waktu, maka saya menjawab Kores sebentar. Iya, silakan Pak Ji. Nah, Pak Ji, ya saya biasa aja. Cuma kalau ada berapa poin, Bang Kores, pertama, dia bilang bahwa keturunan Daud itu tidak dihukum. Itu dia dihukum. Yang jelas, Absalom yang melakukan itu, dia matinya menggenaskan. Ya, kepalanya itu pada pohon tarbantin tergantung antara langit dan bumi. Tetapi bagal kereta itu di bawahnya itu meninggalkan dia. Dan itu disaksikan bahkan oleh tentara-tentara yang masih berpihak kepada Daud. Jadi sebenarnya tindakan Absalom itu adalah tindakan kudeta terhadap papanya. Tapi akibat yang dia terima itu sangat-sangat menyedihkan. Jadi itu jawaban kepada Bang Kores, karena Anda tidak meneruskannya di 2 Samuel pasal 18, ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Daud dihukum, dan itu Mazmur 51 menyatakan betapa pedihnya kondisi itu setelah dia menghampiri Bathsheba. Memang Tuhan mengampuni dia, tapi akibatnya dia tanggung. Makanya Tuhan memecahkan kerajaannya. Ya, Yahweh memecahkan kerajaannya. Jadi itu sudah cukup menjawab ya, bahwa Tuhan kami itu kudus. Kudus. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa Anda mengatakan bahwa bikin dosa diampuni, tidak perlu ini firman dari mana? Itu perkataan siapa? Karena di Alkitab engkau lihat Injil saja mengatakan, kalau keyakinanmu tidak lebih baik daripada para ulama ini,
kamu sekali-sekali tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan dalam Roma pasal 6 pun dikatakan, setelah kita mati terhadap dosa, bolehkah kita berbuat dosa? Sekali-sekali tidak. Tidak boleh. Jadi kalau Anda mengatakan, oh Kristen mah gampang, ya, wah mau bikin ini, bikin itu, bikin ini, dosa apa, nanti tinggal ditebus. Tidak. Kitab Wahyu mengatakan, yang boleh masuk dalam kerajaannya adalah orang-orang yang kudus, bukan cabul, ya, bukan pezina, bukan penyembahan berhala. Tolonglah baca lebih lengkap akan hal itu, sehingga Anda tidak loncat sana, loncat sini, lalu tidak berdasarkan yang tertera, ya. Itu tanggapan saya kepada Anda, Bang Kores, itu aja. Tapi kembali lagi, boleh saya masuk kepada kisah Musa itu? Saya minta izin dulu. Lanjut Ya, Pak, lanjut Pak. silakan lanjut. Kalau boleh, nah saya mau tanya kepada Bang Kores maupun Rifa, ya. Salam dulu. Nah, saya melihat kisah itu. Pertama, pertanyaan saya adalah, ya, dari mana Muhammad tahu bahwa orang-orang Israel laki-lakinya itu kalau mandi telanjang, kumpul bareng. Itu, ya, kumpul bareng, lalu Musa mandi sendiri. Kan aneh sekali. Ya, aneh sekali adalah, Udah, aduh. bagaimana mungkin seorang pemimpin besar mandi bareng-bareng. Nah, jadi kita tidak menemukan ada catatan, ada kebiasaan seperti itu. Bahkan kalau hari ini pun Anda pergi ke Yerusalem, ya, dibedakan loh tempat-tempat itu. Untuk Kohanim itu tersendiri, nggak boleh bercampur. Ya, nah jadi dari mana Muhammad mendapatkan berita itu? Bagi saya itu tuduhan. Tuduhan yang 2600 tahun kisah jarak rentang waktu itu bisa-bisanya dia membangun satu framing bahwa lihat tuh orang-orang Yahudi sendiri pun memiliki negative thinking terhadap pemimpinnya sehingga mengatakan bahwa seperti kena hernia. Nah, lalu kemudian berikutnya untuk membereskan masalah ini, bukannya seharusnya kan seperti dia surah Al-Baqarah kepada sapi betina ini, misalnya surah itu, dia kan ada caranya. Misalnya, walaupun tidak ada kelihatan bagaimana berikutnya sapi itu menghidupkan orang mati. Nah, kenapa dia harus menyelesaikan masalah dengan masalah? Malah mana boleh. Saya pikir tidak boleh seorang pemimpin. Apa poin pertanyaannya Pak? Biar nggak bingung saya. Ya, saya justru bertanya, kenapa dia harus mempermalukan pemimpin itu dengan telanjang dan berlari mengejar batu? Iya kan? Tidak mungkin. Dan sehingga orang-orang pria itu malah bisa melihat, bisa melihat. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan Anda ya menyelesaikan masalah dengan masalah? Oke, menyelesaikan masalah dengan masalah. Oke. Jangan ditanya, jangan ditanya. Oke, sudah, boleh kita jawab biar enak kita. Silakan. Pertanyaannya ada. Gua jawab. Sebentar. Gue ya. Gue kasih waktu lu ya. Bentar. Enggak, ada waktu enggak? Ada timer enggak? Enggak ada timer, langsung. Mau tanya apa? Enggak, di sini enggak pakai timer, langsung aja. Oke, kalau misalnya ada waktu. Ah, gini, gue jawab ya. Oh, poeki suaranya hilang, coba. Hancur diskusi. Halo. Ya rusak diskusi. Nathan, next aja kita berdua lagi yuk Nathan yuk. Noni kalau nggak bisa nanti sama Nathan aku berdua aja. Sama Kores sama Rion juga bisa terserah. Halo. Izin tes. Ini suara gue udah. Uni izin dulu. Kores bisa Uni tinggal nggak Kores? Soalnya dari tadi itu udah banyak sekali buang-buang waktu. Pin. Kelvin. Suara gue ada nggak? Suara gua ada nggak? Bentar Noni bentar mau ngomong. Ya udah diaminin gua ngomong dulu dong.
Uni Kores. Monitor Kores. Kenapa Coba mau panggil Kores. kemana? Ini udah diskusi udah dulu banyak. Enggak, saya dari tadi tuh sudah Orang yang terbanyak terganggu diturunin Noni. Kamu udah biarin orang. Aduh, saya sama Nathan pada tadi enak diskusinya santai. Kores monitor. Coba telepon dulu Kores. Cek masuk gimana Unik? Ini ada Ya masuk. Tadi Mama. Uni kan Ya, Mama diskusi manggil, di awal Mama kan manggil. Ya sama ampun, Nathan. ini tinggal ngomong kok testas. Bentar. Astaga. Aku sama Nathan kan tadi jalan diskusinya tadi rencananya kan H2H Apin. Tapi karena Uni aduh udah banyak banget terganggu dan poin-poin Nathan Uni masih catat. Nanti Nathan kita sambung berdua lagi aja poin yang 3 dan dari saya 3 poin, dari kamu 3 poin itu gimana Nathan? Biar Kores sama Derion atau sama kalian aja. Ya nanti. Dari tadi Biarin aja mereka lah. Males kalau udah hancur. iya sama kan kamu juga nggak enak kan kita tadi padahal santai. Oke, Nathan besok atau kapan kita atur lagi? Kami itu bukan mau menjawab Kores, kami mau menjawab Al-Quran. ke apa Nathan? Kami Jam mau berapa, menjawab Nathan? Al-Quran yang salah. Noni jam berapa besok aku sama Kami Nathan mau bisa menjawab diatur Al-Quran lagi? yang Boleh, salah. besok Paham nanti tentang itu kekristenan. Uni nanti besok kita atur Bukan apa besok, ya, kamu. nanti langsung masuk. Oke, siap. Oke, Nathan. Kamu adalah mungkin akibat dari kesalahan Ya itu. Allah. Ya, Rifa. Iya. Thank you Nathan ya. Ya Bu Pin. Rifa. Ya Tapi sama Unik Ya, juga Unik. ya. Ya. Siap Ya. Unik aman. Thank you. Pertama makasih buat Ya, Noni aman, juga, aman, buat aman. Nathan juga terima kasih Pak J, thank you ya. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi Cak Lontong juga. terima kasih. Sama-sama Rifa. Nyanyi, Sama-sama. nyanyi lu, nyanyi. Belajar lah, jadi orang yang sopan. Lu nyanyi gitu. lu. Belajar apa, Bro? Belajar Kamu apa? Ya udah, ada Rion, dijawab dong yang gua dong. Ya silakan. Gimana Kamu caranya semua. hukum Romawi kok bisa membatalkan hukum Taurat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Dia udah Katanya keluar kan belum? tadi gampang. Ini udah sejam gak dijawab-jawab. Oke, tentang masalah nggak, gue biarin gue punya catatan sendiri, Bro. Tentang Silahkan. pernyataan Apa? Ya. Begini, bahkan orang-orang Yahudi, kamu diam dulu ya. Orang-orang Yahudi yang era rabbinik zaman sekarang ini, yang kerjanya cuma muter-muterin ayam dan dia nggak punya bait Allah, mereka itu tuh kan nggak punya bait Allah tuh, si orang-orang Yahudi zaman sekarang nih, bener kan? Nggak ada hubungan. Enggak, ada. Perjanjian baru Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Gua baca buat tuh. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Hashem, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dengan kaum Yahuda. Oke, itu nomor 1. Yang ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memang dan sebagian. Kamu baca sampai ayat 34, gua nggak mungkin baca seluruhnya buat kamu. Nggak mungkin. Tahu gua. Terus? Oke, terus yang gue kasih tanya malu, mereka ini sekarang pun tidak bisa melakukan Taurat, tidak. Makanya mereka perlu misnah. Biar kamu tahu, orang-orang Yahudi mereka tidak bisa melakukan namanya mikveh, mereka nggak bisa melakukan namanya kurbanot. Mereka apapun keimamatan mereka nggak bisa lakukan. Itulah kenapa mereka memerlukan namanya misnah. Itu bisa dikonfirmasi sama Pak J. Mereka ini sekarang tuh benar-benar gamang, orang-orang gamang. Karena apa? Keimamatan Lewi itu sudah hancur lebur. Karena bagi kami kekristenan, Mazmur 110 ayat 4, biar kamu jangan ngomong gue asumsi ya. Keimamatan yang benar itu adalah imam yang maha tinggi itu adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek itu memberikan anggur dan roti kepada Abraham. Apa sih Itulah anjir kenapa- nggak nyambung ini kejauhan ngehe mah. Bukan tentang kayak begitu, Pak. Jadi gini, kalau kamu ngomongin tentang masalah hukum Taurat kepada kami, Hukum Taurat jangan- digenapi. Yesus matinya penyaliban. Gimana caranya hukum Romawi bisa menggenapi hukum Taurat? Yesus itu bukan menggenapi ngomongin tentang masalah hal seperti itu. Bukan. Tapi hukum Taurat Lukas 24 ayat 44, kamu baca. Harus digenapi seluruh kitab, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu. Jadi dia bukan Itu apa? Yesus gak kepedean apa? Yesus tuh kepedean gak sih?
bukan kepedean atau enggak, Bang. Bukan. Dia kan Tuhan. Di mana hukum Taurat menggunakan penyaliban? Dosa apa yang hukumannya penyaliban dalam Taurat? Apa? Mazmur 12 ayat 17. Itu bukan Taurat, Mazmur itu. Bukan, Taurat bukan, gua bukan. tanya. Saya tanya, bukan saya nanya. Saya mau ngasih tahu sama kamu, Pak. Seluruh apa yang dilakukan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, termasuk penyaliban. Oke, nubuatnya apa? Yang dosa itu matinya pakai penyaliban. Mazmur 22 ayat 17. Gua udah bilang itu. Mazmur itu Taurat, Mazmur itu. Taurat bukan Mazmur. Harus, makanya kamu baca apa yang dikatakan Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 44 harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab. Iya, lu jawab aja. Penyaliban itu hukum Romawi atau hukum Taurat? Enggak, gini, dengar. Dijawab. Iya, gue jawab tentu dengan cara gua dong. Ya, dengan cara lu, tapi nyambung dong ke pertanyaan. Pasti nyambung. Silakan. Pasti nyambung, kecuali sama orang yang sudah menghilangkan Taurat seperti kamu. Ya makanya kita nggak mau sotoy soal Taurat. Loh, itu dia, makanya jangan so tahu kamu. Makanya saya Memang, makanya gua tanya, kok bisa-bisanya hukum Romawi membatalkan Mazmur. atau menggenapi hukum Taurat? Ya ini dia, ini jawabannya. Sekarang kamu akan Silakan, ini silakan. jawabannya. Mazmur 22 ayat 17. Mazmur 22:17, oke. Ya, baca. Gua baca ya, awas jangan bohong ya. Enggak mungkin lah, gua bukan Islam, Bro. Gua bukan Islam. 22. Ya, elah 1 Korintus 9 di mana adanya? Gua kan bukan orang Islam. Islam nggak ada 1 Korintus. Ya. Ini ya, segala Mazmur 22:17 ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menyalibkan aku. Itu. Ah, iya, menusuk tangan dan kakiku. Kamu ini yang ditanya. Di mana? Di mana hukum apa? Taurat? Di mana apa, Bang? Di mana apa, Bang? Penyaliban untuk menebus dosa apa? Silakan. Ini dia. Silakan dibaca lagi. Gua baca lagi ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka menusuk tangan dan kakiku atau mereka menyalib di sini? Menusuk tangan dan kakiku. Terus hubungannya apa sama penyaliban? Loh, emang penyaliban apa? Rambutnya dicepat. Ya hubungannya apa sama penyaliban, gua tanya? Ya itu menusuk tangan dan kakiku. Terus? Iya, biadab. Bawa lagi ke bawah. Baca lagi ke bawah. Kita baca lagi. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Stop. Apa sih? Pak J mau bicara. Sebentar dulu. Kasih Silakan waktu. Pak J. Bang Kores. Pertanyaannya masih sama ya Pak J ya. Pertanyaannya masih sama ya. Kok bisa-bisanya hukum Romawi membatalkan hukum Taurat? Silakan. Enggak ada. Hukum Romawi. Bentar lupa, Pak J. Sebentar Pak J. dulu, semuanya diam dulu biar Pak J mau bicara. Iya, Astaga. saya Gue belum selesai loh, Bro. Gue belum selesai loh, Bro. Pak J, gue belum selesai loh, Pak J. Udah, mute dulu. Kasih waktu dulu. Udah langsung Pak J. sabar lah. Lu udah gua kasih waktu, gagal juga. Maksudnya Pak Aderion. Gue keluar. Lanjut Pak Maksudnya J. sorry, lanjut. Pak Aderion belum selesai. Silakan. Udah cabut orangnya, silakan. Udah turun. Sudah turun. Nggak, kalau dia belum selesai, mestinya dia bicara. Tadi saya coba minta permisi. Tapi kalau saya diizinkan, oke. Nah, mari berangkat dari pertanyaan dengan pernyataan Bang Kores seperti itu. Bagaimana hukum Romawi bisa menggantikan hukum Torah, kan begitu? Bukan menggenapi dan membatalkan. Menggenapi, ya, oke. Mari kita perhatikan you punya pertanyaan dengan pernyataan seperti itu. Pertama, you harus jelas dulu hukum atau kita kena Torah itu artinya teaching. Ya, jadi berbentuk teaching, pengajaran. Oke, jadi law, Torah. Tapi memang ada berbentuk Torah, lisan dan tulisan. Oke. Salib itu bukan hukum Romawi, itu adalah metode, cara penghukuman. Jadi jangan kamu sandingkan hukum yang dimaksud sini adalah metode menghukum seseorang dengan hukum dalam pengertian
teaching. Jadi nggak bisa di situ. Demikian. Kiranya Anda bisa mengerti. Itu jawaban saya dulu. Jadi pertanyaan Anda yang perlu dibetulin. Oke, ini ya kita berangkat dari sini ya. Siap. Ini datanya. Saya mau tanya dulu. Apalagi? Jawaban saya, apakah itu sudah cukup bagi Anda? Nggak menjawab jatuhnya. Kan yang ditanya kok bisa-bisa. Pak Haji, sebenarnya percuma. Betul. Kebo, tunggu dulu. Ini gue baca dulu data ya. Tunggu. Gini loh, Bang. Biar gue bacain data dulu dong. Biar kamu jelas dulu. Kamu jelas dulu. Yang kamu bilang hukum Torah, ya bisa dibatalkan oleh hukum Romawi. Iya. Itu saja kamu sudah tidak ngerti bahwa salib itu bukan berbentuk hukum. Salib itu adalah metode berbentuk ini cara perhatikan. penghukuman. Alah, itu baca di wiki, itu baca di wiki itu. Metode itu adanya di mana? Adanya di hukum siapa metode itu? Nah, yang kedua saya mau tekankan lagi, kalau kamu mengatakan bahwa itu salib bisa membatalkan Torah, berarti bukan cuma Yesua ini salib. Sebelum dia sudah banyak yang disalib, dan di antara waktu salib sudah ada. Berarti mereka juga turut membatalkan Torah dong. Sama. Ya silahkan aja gitu loh. Kalau mau membatalkan ke sana silahkan. Tapi yang batalnya hukum Romawi gitu, jangan hukum Taurat. Karena nggak ada nyambung-nyambungnya sekali gitu antara penyaliban yang punyanya hukum Romawi tiba-tiba membatalkan hukum Taurat. Itu cara. Kok mau dibawa ke sana gitu? Kan aneh. Kamu dari mana dapatnya? Ini loh. Ini perhatikan di sini ya. Ini di World History Ini di World History di data-data orang-orang yang senang dengan apa sejarah di sini. Roman law stated that if a slave killed a master or mistress, the entire household of slave had dari Romawi. Kalau mau bertakia Korintus sih gimana? It was used as punishment by the Persian, Carthaginians, and Romans. Takia Korintus lu. Hukum salib itu udah dari zaman Mesir. Ini dari Persia, dari Kartes, dan dari Romawi. Data lu wiki. Suaranya kencang, kupingku sakit. Nah iya gitu loh. Ya udah kalau misalnya mau Mesir juga silahkan sih. Ya hukum Mesir aja yang dibatalkan. Kenapa hukum Taurat? Bukan semua. Silakan dijawab. Bukan salib itu dari Romawi, tapi penerapan salib itu banyak diterapkan di negara-negara timur sebagai hukum. Gitu loh. Ya udah kalau gitu hukum Romawi dan negara-negara timur saja yang dibatalkan. Jangan hukum Taurat gitu loh. Kan gak nyambung. Silakan dijawab. Jangan bilang hukum Romawi. Hukum Romawi itu banyak. Ya udah. Yang mengeksekusi Yesus dengan hukum salib itu siapa? Ini Ramses atau apa? Alexander the yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya adalah orang disalib. Hukum salib itu bukan berasal dari Romawi. Silakan. Tapi bisa digunakan oleh banyak negara di timur sebagai hukum yang universal. Nah, kemudian ketika si Kelvin ini dengan mulut lancangnya mengatakan kalau hukum Taurat dibatalkan oleh hukum salib Romawi, itu bukti kalau dia buta sejarah. Makanya Meloni orang kayak gini jangan dinaikin. Itu loh. Sama gini juga Malik di kitabnya si Kores. Gimana caranya hukum salib yang udah ada sebelum Romawi jadi negara penjajah, ya itu gimana konsepnya? Lu bilang hukum salib itu dari Romawi, mikirlah, jangan buta sejarah. Dari dulu lu kejang mulu. Efesus 2:15 dibaca dong. Kok kalian menyembunyikan itu sih? Di kitabnya si Kores. Efesus 2:15 dibaca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sebagai manusia. Tukang bohong dasar. Salib Romawi. Bener ayatnya nggak salah. Iya kan matinya pakai apa matinya? Salib kan matinya kan? Salib kan? Manusia, bukan. Ya itu makanya hukum Romawi kok bisa-bisanya membatalkan hukum Taurat. Gimana sih? Itu yang harus dijawab gitu loh. Lu bawa-bawa untuk membaca Alkitab. Silahkan dijawab. Ya. Matinya sebagai manusia ayatnya udah jelas. Ya matinya tuh di mana? Matinya itu di mana? Malik biar Pak Ji jawab, Pak Malik. Matinya di mana? Lu tuh jangan menyembunyikan matinya sebagai manusia terus salibnya mau dibuang gitu. Woi budak, tiap hari lu bawa-bawa itu salib, kalau nggak di dompet lu di leher lu jawab itu. Kerasukan Nur Muhammad. Makanya lu kalau baca Alkitab jangan bawa-bawa Nur Roh Muhammad. Kudus lu jangan mencoba menyembunyikan data. Itu Efesus 2:15. Dia mati itu di situ. Batal hukum Taurat.
Kita diskusi Nangis nggak lo. pakai nggak Silakan dijawab. Ayo, siapa yang mau jawab? dengan Nabi, dengan Nabi kau ditiduri dari kecil selalu bersama. Bodoh banget nih si Ayo cepet yuk, ayo dijawab. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya nggak ada yang bisa jawab, ya udah, gua akan simpen ini sampai hari kiamat pertanyaan ini, gitu loh. Kebanyakan Oke, takian. Ya udah dijawab aja gitu loh. Mau Nur Muhammad kayak mau Roh Kudus ada di pantat gua kayak lu jawab. Jawab. Jawab dong. Astaga. Lari-lari aja. Yang lain diam dulu Di lah. surga apa neraka Bapak Jat? Siapa yang mau jawab? Noni, siapa yang mau jawab di sini? Demi dulu, saya mau minta orang yang menjawabnya. Diam semuanya. Diam lo, hargain Noni, woi. Gimana nih Kristen nih? Silakan Noni, tunjuk Noni siapa yang mau jawab. Manusia untuk menebus dosa manusia. Udah diem Mang. Ini masih kepanasan aja Roh Kudusnya gimana sih? Gua taruh kulkas dulu apa nih Khalifah Malik ya Roh Kudusnya? Di mute dulu, aduh. Makanya lu kalau baca Sebentar Alkitab dulu. jangan bawa Nur Muhammad. Udah, Bang Malik baca dulu. Enggak. Bentar dulu. Gua pakai Roh Kudus yang dikuduskan. Wah. Oke, Ini sekarang orang-orang pada kenapa sih sekarang- kecem-kecem? Kau baca Alkitab Sekarang pakai pakaian Nur gini. Muhammad. Ya udah bawa dong itunya, bawa dong itu penyalibannya kan punya hukum Romawi. sudah lah. Ini gua ulang ya supaya paham ya. Bang Khalifah siap lah, tolonglah. Saya mau jawab. Udah. Tolonglah host bisa nggak Udah. saya jawab nih? Di mute dulu, Oke. semuanya mute. Silakan, Pak. Kalau ada yang oke. buka ini saya turunin ya. Silakan, Ya. Pak Ji. Tolong. Sekarang saya jawab, sesudah saya jawab, saya berharap Bang Kores menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa Tuhanmu menyelesaikan masalah dengan masalah? Ya, itu yang tadi kisah Musa yang lari dengan telanjang. Mohon dijawab. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan Anda bahwa perhatikan bahwa dalam diri Yeshua, bahkan dalam khotbahnya, dia juga mengajarkan Torah. Ya, itu dalam Matius 7 ayat 12, Lukas 2, Lukas pasal 10. Dia juga menggenapkan Torah, Matius 5. Oke. Tapi dia juga mengecam ahli Torah, Lukas 11. Kemudian dia memenuhi nubuatan dalam Torah. Dia meneguhkan apa yang disampaikan Torah. Tapi dia juga meluaskan. Misalnya jangan membunuh. Siapa yang marah harus dihukum. Jangan berzina dan sebagainya. Dia meluaskan. Betul. Kemudian dia juga memberikan manusia untuk hari Sabat. Oke? Nah, kita lihat Bang Kores. Begini. Torah itu ada Torah yang diperluas oleh rabini. Sehingga Torah-Torah itu sangat membelenggu, membuat susah, dan itu seringkali bentrok. Ya, terjadi benturan ketika Yeshua hidup. Nah, lalu juga ada Torah yang memang Yeshua genapi, yakni kalau itu menunjuk kepada kasih karunia keselamatan. Jadi Torah yang bersifat ritual-ritual itu sudah harus stop. Kenapa? Karena bayangan itu sudah diganti dengan yang datang sesungguhnya. Makanya lalu oleh Yeshua dikatakan bahwa inti daripada itu adalah kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang Mbak Noni, Nabi saya tambahin palsu ya. yang menentang penyaliban dan bukan. Nah sekarang tolong, kalau saya sudah jawab, sudahlah, kau nggak usah bantah. Sekarang kamu jawab saya punya pertanyaan tadi. Kenapa dalam kisah Musa dibikin telanjang, lalu auratnya kelihatan laki-laki itu, ya seorang pemimpin. Anggaplah papamu itu pemimpin. Boleh Sama kayak diperlakukan Muhammad seperti juga buka itu? celana. Silakan. Jawab dulu saya punya pertanyaan. Nabi Musa, Ya, Nabi gampang, Musa gampang. kan Muslim bang. Nabi Musa kan Muslim bang, bebas dong bang. Nabi Musa kan bukan Kristen. Enggak, Allah itu Nanti muslim banyak itu berserah diri kepada Tuhan Islam. Yesus Banyak murtad aja. dari Islam ini, banyak murtad nih. Coba jelaskan. Mana ada Yesus berhala kayak gitu, nggak ada yang nyembah, Bre. Wah, nangis, Yang itu nangis. pertanyaan itu, Kores. Allah itu Jawab muslim, pertanyaan lu jangan itu. kepanasan.
Coba jawab. Enggak, gue nggak kepanasan, gue Oh ya udah tuh jawab kan. aja, jangan Jadi muka panik. gue kelihatan. Target hari ini, konten hari ini. Jangan sampai dolar kuning. Tunggu dulu, gue mau open cam malah wajah malaikat gue yang melebihi Yesus yang kebuka. Jangan sampai Wih, dolar kuning. marah banget. Masih marah dia gara-gara cewek Kristennya gua embat satu. Atu lagi Vergudok tunggu. Salah Vergudok. Tan Biluan. Atu lagi kena nanti sama cewek Kristen, atu lagi sama gua kena. Tunggu aja gitu kan. Mentang-mentang perpuluhan berkurang 13 juta ya gara-gara cewek gua masuk muslim. Marah-marah lu ya. Nah, kita sekarang bahas ya. Buka suara depan perempuan. Soal ini sekarang. Nah, ini para roh kudusnya diam dulu, gua akan bahas yang Musa. Nah, di sini perbedaan antara Nabi Musa yang versi Yunani dengan Nabi Musa yang ada di keimanan Islam. Ini dalam hadis dikatakan Dia menderita penyakit buta. Jadi orang mereka di sini nih. Ini jawabannya G-Voice. Mereka lalu berkata, demi Allah pada diri Musa tidak ada yang ganjil. Bagian ininya kenapa nggak dibaca masa gitu? nikahi perempuan cuma Ini kan kalau bisa kita lihat Yesus ketika dibilang sesat, dibilang gila kan tidak ada sanggahan di sana. Sehingga ya melekat itu Tuhan yang gila dan Tuhan yang sesat kayak gitu. Daud juga gitu. Zina juga kan nggak ada bantahannya kayak gitu. Ini jawabannya jadi. Sekarang kita balik lagi ya. Sekarang kita balik lagi ke penyaliban yang hukum Romawi. Perhatikan di sini. dengar dari Kores gitu loh. Penyaliban hukum Romawi. Nah ini. Crucifixion as a punishment was practiced by several ancient cultures. Penyaliban sebagai hukuman ya. Jadi metode hukuman penyaliban itu dipraktekkan oleh beberapa budaya kuno. Dan yang paling terkenal diadopsi oleh Roman Republic and later Roman Empire. Lalu kemudian diadopsi oleh Republik Romawi dan juga Kekaisaran Romawi. Kan gitu. Tuh. Bang Kores yang ganteng. Coba bayangin. masa nikahi anak orang. Nah ini kok bisa-bisanya hukum Romawi? Kok bisa-bisanya hukum Romawi? Masa nikahi anak orang cuma pakai kok bisa-bisanya hukum Romawi menggenapi hukum Taurat gitu loh? Ayo dong. Jujur. Sekarang yang nipu. Itu sudah dijawab. Sekarang ini Roh Kudusnya kenapa sih kok marah-marah mulu? Roh Kudus tenang dulu gitu. Lukas 12:12 tuh memang menyesatkan. Semua orang akan dituntun oleh Roh Kudus dalam berkata, keluarlah Vergu. Makanya Kristen sejati itu bukan Mel Atok atau siapapun pendeta yang terkenal, tapi Vergu Dok yang nama aslinya Tan Biluan. Nah, itu. Udah gua jawab pertanyaan lu. Salib bukan dari Enggak, lu gak menjawab, lu kabur-kaburan. Ini hukum Romawi. Dijawab kenapa hukum Romawi bisa membatalkan hukum Taurat. Dijawab. Tapi juga langsung bertunjukkan pusing. Silakan. Kenapa bisa hukum Romawi membatalkan hukum Taurat gitu? Kenapa bisa? Jangan pakai terima kasih ya. Saya istirahat dulu deh. Emosi. Ini lihat nih. Tapi Bang Kores kembali lagi. Masa nih kayak anak orang cuma modal seperangkat alat sholat. Kita berdua nih Bang Kores sebentar. Bang PJ nggak kena ke hati bre apa yang lo omongin. Yang lain biar karena lu nggak ada tempat di mana-mana. Yang lain tolong di mute. Berisik banget sih. Turun. Nah ini lihat nih. Lihat nih. Bang Kores tunggu. Bang Kores kita satu-satu dulu. Tadi kan pertanyaan saya bahwa bukan soal memang Musa tidak ada apa-apa. Memang itu adalah suatu negative thinking dugaan yang dilontarkan oleh Muhammad bahwa budaya seperti itu. Tapi sebenarnya kan budaya tidak ada kayak gitu. Oke. Tapi yang saya tanyakan kenapa sang ilah ini sang ilah ini harus memakai cara seorang pemimpin besar telanjang lari gitu loh. Bukan soal sekarang soal alat kelaminnya. Kalau alat kelaminnya ada apa-apa kan jalannya kan pasti terseok-seok, pasti nggak nyaman, ya kan? Memang. Tapi kenapa harus seorang pemimpin tanda kutip dipermalukan seperti itu? Kalau saya punya seorang rohaniwan atau seorang ulama seperti itu, saya pengikutnya saya marah loh. Masa pemimpin saya harus jalan telanjang kejar itu batu? Kenapa dengan cara begitu gitu? Itu bukan itu ya G-Voice ini gue jawab langsung ya. Itu normal atau tidak normal? Silakan. Nah itu kalau misalnya G-Voice marah
Iya, enggak, gue dari tadi menjawab dengan gagah perkasa. Kores jawab dari Al-Quran, jangan lari ke Alkitab. Silakan. Lah ini kan hadis. Ini dulu. Karena Al-Quran nggak bisa jawab. Ya, silakan. Noni jangan takia kori terus dari tadi gue jawab pakai hadis. Tadi kan dibilang G-Voice kalau kami itu harusnya marah. Nah kita lihat mereka ini marah atau enggak? Mereka lalu berkata demi Allah pada diri Musa tidak ada yang ganjil gitu loh. Aduh, hadis palsu itu. Lah ini yang dibahas hadis doif PPJ. Yang dibahas ini hadis doif kan? Ya gua jawab pakai hadis yang sama. Kok jadi lu yang bunuh diri? Ya kan tinggal didoifkan aja. Ya udah kalau gitu jawaban lu kan hadis doif. Kalau enggak kalau gua jawabnya pakai redaksinya langsung. Nah kan ujung-ujungnya apa? Kores menang lagi gitu, G-Voice-nya cabut. Nah kayak gitu, Bre. Ini udah jadi kayak debat kusir gitu loh dari tadi Yuni. Blender terus saling Enggak, kalau nggak gini Bang, penonton YouTube-nya Kores nggak banyak.